Halo. Shalom. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Saya diminta calon untuk menyampaikan materi ceramah. Judul adalah Supremasi Hukum GKPD Menyusun Era Baru. Amin. Mantap. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu cermati kondisi kehidupan bangsa kita, lagi saat ini tidak sedang baik-baik saja. Kisruh masalah hukum itu di mana-mana terjadi. Jadi kemudian orang mempertanyakan sejauh mana supremasi hukum di Indonesia itu dilaksanakan, termasuk dalam organisasi gereja-gereja yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, menyusun era baru perlu ada penegakan hukum secara baik, sehingga ada keteraturan kita berorganisasi, termasuk dalam gereja. Haleluya. Indonesia ini merdeka sudah berapa tahun? 79 tahun. Negara hukum Indonesia sudah dicanangkan sejak kemerdekaan tanggal 17 September 45. Tapi penegakan hukum kita di Indonesia, saya berkatakan, masih jalur maru. Orang kemudian susah mencari keadilan. Pengadilan menjadi harga yang mahal. Kemudian stigmatisasi hakim itu disebut dengan hubungi aku kalau ingin menang. Oleh sebab itu, era baru adalah era di mana dunia yang semakin maju, dunia yang semakin kompetitif, termasuk kita gereja. Gereja saat ini berada di era yang menurut saya penuh dengan kompetisi. Ya, di mana-mana ada pembangunan rohani, di mana-mana ada pembangunan gereja, di mana-mana ada pembangunan gereja-gereja. Dan kita akan berhasil kalau kita bisa melalui yang disebut dengan kompetisi. Nah, salah satu parameter kompetisi adalah gereja mengeluarkan aturan dan taat pada aturan. Amin. Amin. Nah, jadi prinsip yang paling mendasar adalah bicara tentang apa yang disebut dengan supremasi hukum. Apa itu supremasi hukum? Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi, ya, dan harus diterima sebagai acuan dalam segala hal, termasuk dalam mengatasi permasalahan sosial politik. Saya bicara konteks hukum dalam GKPD ini. Hukum dalam GKPD ini adalah keputusan-keputusan tertinggi yang telah dikeluarkan dan dibukukan, disahkan, yang namanya anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kalau kita bicara supremasi hukum di GKPD, mari tegakkan ini. Aturan-aturan ditegakkan, jangan dilanggar. Tapi saya lihat bahwa beberapa tahun terakhir ini banyak sekali amal Tuhan yang berontak terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh tingkat atas. Nah, ini kita lihat apa permasalahan. Jadi bicara supremasi itu bicara keukuran aturan. Bicara supremasi itu bicara tentang penegakan aturan. Supremasi hukum hanya ada di negara, di gereja diterima. Jika bicara supremasi hukum di gereja, itu bicara tentang penegakan pelaksanaan aturan-aturan dalam hukum organisasi GKPD. Di gereja-gereja lain, selain di gereja Katolik, ada hukum koloninya, ada juga etiknya. Itu di sini belum ada etik. Dipikirkan begitu. Harus ada etik, kode etik apa Tuhan. Sehingga sebelum pelaksanaan penegakan anggaran dasar rumah tangga, kalau ada kesalahan pelanggaran yang sifat etik, diselesaikan dulu secara kode etik. Misalnya saja keturkatannya, perilakunya, ketidaktaatan itu menyangkut etik yang belum ada dalam anggaran dasar rumah tangga. Nah, saya nanti berharap supaya hasil rekomendasi ini ada rekomendasi untuk bentuk apa sebenarnya kode etik hamba-hamba Tuhan GKPD. Kalau etik pelaksanaan itu paling gampang
Sebelum ada pelaksanaan antara dasar rumah tangga, pada pelaksanaan konstitusi. Ini di teologi kan banyak magister teologi. Coba rumuskan itu kode etik pendeta-pendeta supaya menjaga perilakunya, menjaga tutur katanya. Supaya kita ke sana, baru kita tertib. Kalau tidak, apa kita mau mulai? Udah ada keputusan PBB sampai di bawah, kita jalan, dilawan. Jadi masalahnya itu. Nah, jadi kalau bicara hukum, saya tidak bicara dalam konteks hukum negara saja, tapi bicara hukum dalam konteks hukum gereja di KPD. Itu punya konstitusi, ada itu konstitusi harus kita laksanakan dengan baik. Saya usul supaya nanti setelah ini ada rekomendasi Rakernas membentuk kode etik hamba-hamba Tuhan, kode etik para pendeta. Ya, silakan nanti banyak magister teologi di 2 STT rumuskan itu. Sehingga sebelum kalau ada modal kode etik, itu ambil keputusan gampang. Untuk menilai kesalahan itu gampang. Ya, jadi perilaku hamba Tuhan itu perlu diatur sehingga itu pun tertib. Kalau itu tidak tertib, saya lihat nanti ada keputusan PBB tidak dilaksanakan di bawah, dilawan di bawah, sehingga stagnasi polarisasi. Begitu juga setiap keputusan PBB ada takaran yang harus dilakukan, ada ukurannya sehingga di bawah tidak bisa dilawan. Jadi supremasi itu bicara keluhuran, ya itu harus diyakini barang ini. Negara saja bisa menjaga oleh gereja. Nah, saya berikan kajian akademik dulu. Apa itu dimaksud dengan negara hukum? Jadi bicara negara hukum itu bicara konstitusi, termasuk gereja kita punya aturan, punya hukum dasarnya. Jadi menurut Julius Stell, kesehatan dalam hukum itu ada 4. Satu itu adalah perlindungan hak asasi manusia. Negara dan gereja harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Gereja harus memberikan perlindungan pada hamba Tuhan dan jimatnya, hak-haknya. Yang kedua, pembagian kekuasaan itu dibagi. Kalau dalam teori bias politika ada kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Dalam gereja juga kekuasaan dibagi. Ada BPP, ada daerah, ada wilayah, ada jemaat. Tidak boleh kekuasaan itu kemudian berada hanya di BPP, tidak jalan organisasinya. Anggaran dasar anggaran rumah tangga itu sudah diatur. BPP rumah hukumnya apa, daerah rumah hukumnya apa, wilayah rumah hukumnya apa, jemaat juga rumah hukumnya apa. Kemudian pemerintahan berdasarkan pemerintah. BPP juga dibentuk berdasarkan aturan hukum dasar di KPD. Hasil munas itu adalah keputusan yang tertinggi. Kemudian peradilan administrasi. Peradilan administrasi ini kalau kita sinergikan ke gereja, itu yang saya sebutkan kode etik hamba Tuhan. Dibentuk nanti. Pakai itu saya usul administrasi ini, kasih rekomendasi bentuk kode etik hamba Tuhan di KPD yang berlaku internal. Silakan rumuskan. Siapa yang merumuskan, rekomendasikan 2 STT ini, banyak magister teologi ini, rumuskan itu, kalau nanti dibicarakan, diputuskan. Sehingga ke depan ini, menurut saya, kita di dalam era baru ini, tidak ada lagi sengketa-sengketa, tidak ada lagi saling menjatuhkan dan sebagainya. Karena ada aturan yang menegakkan itu. Kode etik. Katolik itu organisasi yang paling tertib di dunia. Karena selain hukum kanoniknya, dia punya etik yang mengatur para pastor, para prater, para uskup, dan berani kalau kode langsung pecat. Tidak ada satu lagi nanti kasih skorsing 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun, langsung pecat sanksi yang berat. Dengan demikian kita nanti bisa mengatur organisasi lebih baik lagi.
Amin. Amin. Menurut ACDC kita bahwa proses negara pun ada 3: supervasi law, implementasi law, itu proses of law. Ini juga berlaku di gereja. Jadi kalau ada isu hamba Tuhan yang mungkin kesalahan, jangan dulu itu orang ponis dia. Ya, tegakkan dulu panggil dia. Kalau dia tidak dilaksanakan, sudah ada bukti baru putuskan bahwa dia itu salah. Kadang-kadang ini juga kita menjadi masalah. Baru dengan isu sepanggal, tadinya sebelah sopera. Makalai di grup. Jadi kode etik ini menurut saya perlu Pak. Setuju Pak. Saya setelah merenungkan ini sekian puluh tahun kita bergereja, barang ini mesti ada. Supaya keputusan PBB itu tidak lagi menunggu musik rapat sana, rapat sini. Tegakkan etik. Ada dewan etik yang bekerja dan menghasilkan mau dia sanksi apa? Mau diberhentikan, dipecat, atau diskursi? Karena memang supervisi itu jadi dia itu menjaga keluhuran nama baik organisasi gereja. Undang-undang dasar kita ini begitu kok bilang sama dengan pendapat terakhir. Ada freedom of religion, kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang. Kemudian ada pemerintahan berdasarkan konstitusi. Pemerintahan gereja GKPI itu harus berdasarkan apa? Konstitusi kita. Amin. Apa konstitusi kita? Anggaran dasar kalau rumah tangga harus ditegakkan itu. Siapa yang melanggar berikan dia sanksi. Tapi yang saya bilang tadi supaya jangan makan waktu tentang kendali rapat dulu, rapat lagi satu dulu. Ada etiknya. Tegakkan itu. Ya. Etika ini bicara tentang kepantasan perilaku. Pantas sekali sebagai gembala berbicara demikian. Pantas sekali sebagai gembala melakukan tindakan demikian. Antara kepantasan dan tidak pantas, antara etik dan tidak etik. Ini yang saya mau sampaikan. Jadi ADART GKPI adalah merupakan konstitusi gereja yang diputuskan berdasarkan keputusan musyawarah nasional, keputusan tertinggi. Sehingga menurut saya berlaku secara konstitusi, aturan yang ada, aturan dasar itu harus ditaati. Itu sudah ada yang ADART, mulai daripada pemekaran, pembentukan jemaat, mutasi, keuangan, semua ada di sini. Coba saya lihat banyak yang stagnasi di mana-mana. Karena ketidaktaatan kita, ketidakpatuhan kita. Orang yang tidak mau melaksanakan, orang yang tidak patuh itu orang yang tidak bertindak tidak etik. Sehingga yang tidak melaksanakan aturan hukum dan akan kode etik dia. Selesai masalahnya. Tapi mari kita sama-sama taat pada aturan. Nah, saya lihat begini. Ini beberapa ya. Pertama, sistem pemerintahan kita. Sistem pemerintahan kalau GKPI. Ya. Ada kongresional, ada presbyterian. Itu yang mana ini? Kongresional atau presbyterian? Saya lihat anggaran dasar kita itu dia mengadopsi dua, kongresional dan presbyterian. Apa itu kongresional? Kongresional itu keputusan yang diambil berdasarkan hasil musyawarah kongresi. Ya, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Pada kongresnya. Ya, apa itu presbyterian adalah sistem pemerintahan gereja yang dipimpin oleh para presbyterian, para ketua. Keputusan tertinggi ada pada presiden. Jadi ini lebih bicara otonomi. Presbyterian ini lebih bicara pada otonomi lokal. Jadi gereja-gereja lokal itu dia punya hak otonom. Berarti
tidak bisa menganulir keputusan yang dibawa karena yang otonom. Para penentu-penentu yang bersihkan itulah keputusan. Ya. Nah, GKPP ini menurut saya dia mengadopsi dua, dia mix antara konvensional dan pedestrian. Dia mix mengadopsi. Pertanyaannya apa boleh? Boleh. Hukum Indonesia juga dia mix antara Eropa kontinental sama Anglo-Saxon. Itu lagi dijajah oleh Belanda. Baik Belanda dijajah oleh Prancis. Hukum Prancis itu berlaku di Belanda, Belanda berlaku di Indonesia. Tapi dalam perkembangan sekarang ini, hukum nasional kita tidak lagi mengarah kepada hukum barat. Dia mix dengan hukum yang ada di Amerika, Anglo-Saxon. Berlaku kan? Ada yang aturan Indonesia ngomong begitu. Dia mix antara ketentuan yang di barat, karena itu dijajah oleh Belanda, mix juga ketentuan yang perkembangan yang ada di Amerika dan Inggris dan sebagainya. Jadi sistem pemerintahan kita ini mengadopsi dua pemerintahan, kongresional dengan pemerintah, jadi dia mix. Kita juga tidak kongresional. Makanya mutasi itu dari bawah diputuskan di atas. Kalau di atas sudah putus, selesai masalahnya, jangan lagi diperdebatkan. Kalau diperdebatkan, kenapa dia tidak? Supaya tertibkan. Orang yang tidak melaksanakan keputusan itu orang yang tidak taat. Kalau dia tidak taat, berarti dia tidak beretika dalam satu organisasi. Jadi sistem ini mengadopsi penganut dua sistem pemerintahan, baik konvensional maupun pedestrian. Itu berbeda ini. Angkatan dasar atau tentang itu dia mengadopsi dua sistem ini. Dia mix. Pertanyaan boleh. Itu Indonesia juga hukum antara barat dengan negara-negara Amerika itu mengadopsi dua hukum itu. Berlaku. Dan ini dari dulu sudah ada barang ini, bukan sekarang. Ya, saya lihat sejarahnya dari dulu sudah begini sudah. Itu tentang sistem mutasi. Ya. Jadi setiap keputusan kebijakan itu harus berdasarkan hukum konstitusi kita, sehingga tidak terjadi stagnasi di bawah. Nah itu dia. Jadi beberapa permasalahan yang perlu dicermati sama-sama. Tadi sistem pemerintahan saya sudah jelaskan, jangan lagi diperdebatkan karena itu sudah dari dulu para founding fathers sudah memutuskan itu mengadopsi dua sistem pemerintahan gereja, kongresional dan pedestrian. Pertanyaan apa boleh? Boleh, karena negara Indonesia juga mengadopsi hukum barat dan di Eropa kemudian dia Amerika dan Inggris. Bahkan saat ini berlaku juga hukum Islam, hukum adat berlaku. Yang ketiga, sistem mutasi kita bersandar pada sistem pemerintahan harus itu. Jadi dari bawah ke atas putus. Kalau sudah dari bawah, saya percaya tidak akan ada yang salah. Oleh sebab itu, keputusan betul-betul memperhatikan setiap keputusan para penentu yang dibawa pemerintah itu. Menaikkan ke atas wilayah daerah dari pengurus pusat ketok. Memang akan biasa kita juga memberikan semacam kewenangan kepada badan pengurus pusat untuk melihat kondisi lapangan, kondisi kekinian, situasi di mana. Tapi juga yang namanya sidang-sidang pedestrian, sidang pendatua, majelis jemaat juga betul-betul harus dilaksanakan dengan baik. Jangan ada kepentingan-kepentingan di luar itu. Kemudian apa? Menyangkut keuangan dan tata kelola. Kita mengacu ke sistem pemerintahan.
bahwa si modal store data store. Cuma masalah lain kan saya lihat agak semacam tidak jalan, tidak sinkron. Sistem pemerintahan kita mix antara kongresional dengan pedestrian. Mutasi kita juga harus dari bawah ke atas. Sekarang bagaimana keuangan? Apakah bentuk store seperti PPP kalau nanti dibagi atau bertahannya seperti yang ada? Bagi presentasi atau bagaimana? Saya lihat ada bacaan di grup-grup itu. Mereka mau supaya kita sistem sinodal, semua store ke atas. Ya, kalau nanti pekerja-pekerja para kepala-kepala itu digaji seperti yang ada di gereja-gereja tetangga kita yang lain. Kalau itu dilakukan maka mari database disiapkan, aturan-aturan tentang PKB disiapkan yang baik sehingga itu berjalan. Ataukah juga kali ini kita mix pemerintahnya bagi, jangan juga yang bagi dengan yang sekarang ini saja juga tidak ada gitu. Daerah sekian, wilayah sekian, pusat sekian. Coba didiskusikan yang lain. Karena keuangan ini jauh daripada organisasi. Kalau tidak ditata dengan baik, bagaimana? Pada waktu Majelis Agung lalu sudah dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan. Saya belum bergerak karena saya masih minta job deskripsi dari pusat. Kalau sudah ada, saya akan memberikan tim bergerak untuk melakukan apa yang disebut dengan auditing keuangan. Jadi, Bapak Ibu coba mari diperhatikan, itu diskusi. Tadi mutasi dari bawah ke atas, dan kalau sudah ketok di atas, di bawah jangan aneh-aneh lagi. Kalau aneh-aneh, kok kita kemudian keuangan atau pengelolaan keuangan kita ini sederhana saja kalau mau memberi transparan, akuntabilitas dan berkeadilan. Kenapa mesti transparan? Uang cuma mesti transparan, diumumkan, dicatat, buku kas gimana? Kenapa mesti akuntabilitas ya? Mesti dipertanggungjawabkan. Ya, itu sederhana saja kalau gereja. Nah, cuma sekarang adalah bagaimana, apakah sistem pemerintahan ini ditingkatkan semua atau bagaimana? Paling ada kan bagian wilayah sekian, daerah sekian, pusat sekian. Dia rolling uang sampai di pusat kali 30 sampai. Bagaimana napas tarik pusat? Ini saya penting ya. Kan wilayah aku dulu, aku balai dulu, aku makam dulu, daerah balai daerah, pusat sama napas satu-satu. Bayar listrik, bayar dan lain-lain, gaji sebagainya bagaimana? Ini harus dirubah, harus ditata. Kalau tidak ditata, itu nanti berkali itu tidak memasuki apa yang dengan era baru, era yang kompetitif, era yang maju, era di mana gereja harus mandiri, gereja harus memberitakan Injil dengan bebas. Kemudian persyaratan pembentukan jemaat mengikuti perintisan jemaat pertama saya sekarang ini sudah galau-galau. Pembentukan jemaat perintisan tolong diperhatikan baik-baik. Jangan diabaikan pada dia, kasihan. Jemaat di perintisan itu menggigil tiap hari. Kita bicara tentang perluasan kebaran, tapi yang satu ini itu abaikan. Kembali di jemaat perintisan itu diganti khusus satu kali 5 tahun tak diganti. Kali putus tak tahu beli pakai duit dari mana? Karena itu pembagian keuangan itu tidak jelas misi bagaimana.
semua Bapak Ibu sekalian. Saya punya pemikiran gereja ini harus keluar dari stagnasi. Yang ini kan stagnasi semua, mandek. Ada keputusan dari PBB edukasi, ada pacaran di bawah, makanya di bawah. Kemudian persyaratan kategori jemaat pertama, jemaat Muhammadiyah, jemaat Mandiri. Ini kan ada tanggung jawab masing-masing. Hasilnya dia supaya dimonitori gampang. Kalau tidak diambil ini, terjelas ini. Padahal kategori bentuk jemaat ini perlu untuk menilai perkembangan sejauh mana lembaga itu bisa melaksanakan tugas dengan baik. Perintisan, kemudian ada jemaat pertama ke jemaat Muhammadiyah, Muhammadiyah ke jemaat Mandiri. Tanggung jawab jemaat Mandiri itu apa? Tanggung jawab jemaat Muhammadiyah itu apa? Pertama itu apa? Ini harus diatur. Ya, saya pikir development meeting barang ini ada tujuannya, ada makna filosofi yang terdalam. Secara filsafat berbagai pikiran baik-baik. Jadi kategori-kategori label jemaat ini juga perlu. Saya pikir pas itu nanti sudah punya daftar, mau jemaat ini kategori jemaat apa, jemaat ini kategori jemaat apa, jemaat Mandiri itu ada berapa. Saya kasih untuk misalnya salah satu jemaat Mandiri yang ada di Ternate. Itu jemaat Mandiri. Apa tanggung jawabnya, apa kewajibannya? Ya, kalau mereka tidak melaksanakan tanggung jawab kewajiban, kemana etik? Kode etik mana? Sekali lagi, jemaat perintisan itu jangan dilupakan. Amin, amin. Ya, mereka ini adalah embrio untuk menuju ke jemaat yang besar. Kemudian persyaratan penukaran jemaat dan pergabungan jemaat ini juga diperhatikan baik. Saya di Manado itu ada berapa itu termasuk itu 15 yang tak termasuk kagak keluar. Padahal masuk cuma tujuan saja, tujuan tertentu. Sumbang ke sana dikagak kita ngomong sekolah. Tolong dievaluasi baik-baik. Amin, 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 Pak. Betul-betul kalau mereka mau pindah, mau gabung, betul-betul dengan niat dan ketulusan. Pengelola proses perubahan yang tadi kita bicara tentang sistem harus mengacu kepada sistem pemerintahan organisasi. Jadi kalau kita bagi secara proporsional, bagi silakan bagi baik-baik. Jangan bagi berpikir untuk rugi. Kalau bagi berpikir untuk rugi tanpa jalan pada dunia. Yang saya jelaskan tadi, tak putar di wilayah, tak putar di daerah, dong di atas, semua saja di pusat. Saya bukan bela DPP, tapi saya bicara realitas organisasi. Kemudian pengulangan dana misi. Dalam misi juga saya lihat belum berjalan dengan bagus. Kemudian pemberian sanksi dan punishment dan reward. Pendeta-pendeta yang betul-betul melanggar aturan, berikan dia sanksi sesuai dengan pelanggaran. Makanya saya bilang tadi itu harus ada punya kode etiknya. Sebelum sanksi berdasarkan anggaran kalau kan sebab kalau itu putuskan BPP putuskan sanksi berdasarkan ADART mesti dulu rapat tunggu dulu majelis awal dulu lama ada titik pelanggaran etik yang bisa diterapkan. Kemudian pemberian reward penghargaan. Hamba Tuhan kepada kami yang sudah mengabdi selama ini terus kasih mereka penghargaan, jangan dilupakan. Dan kesetiaannya, ketulusannya berhasil, ya.
Kasih penerangan, silakan cari penerangan untuk apa? Mungkin dipikirkan juga supaya dalam 1 tahun dalam pemulangan untuk kasih mereka yang pensiun dan sebagainya. Jangan sekali lagi kita jadi orang tua, kasihan juga itu. Saya kunci di sini. Do not swear wrong into the right or to believe. So that you might be successful in all you do. Jangan menyimpan kanan kiri supaya kau berhasil. Amin, amin. Jangan ada penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Jangan neko-neko ke kanan dan ke kiri. Ini alat pesan sama Yesus. Supaya apa? Kita berhasil. Amin. Saya pikir sampai di sini yang kita diskusi. Dan kita yang telah memberikan materi, dan materi ini bukan sekedar materi tetapi betul-betul pencermatan dari Bapak Penasihat terhadap konstitusi kita. Jadi ini luar biasa sekali dan perlu kita bicarakan bersama-sama dalam momentum ini, di mana kita diperhadapkan dengan tuntutan pelayanan dan konstitusi yang sedang berjalan, dan ini perlu didiskusikan dan dibicarakan bersama. Saya lihat ada beberapa poin yang dicatatkan oleh Bapak Penasihat tadi atau materi ini penting untuk didiskusikan, dan karena Bapak Ibu saudara sudah mendengar sendiri, maka kita akan buka bahwa pertanyaan itu ada 2. Nanti kalau ada lebih kita akan sesuaikan. Baik, dan di babak pertama ini saya buka ruang 3 penanya dulu. Saya buka ruang 3 penanya ya. Laki-laki 2 dan perempuan 1 sebagai bentuk keterwakilan, dan kita harus hadir. Yang di belakang 1 Pak Pendeta Silva, yang kedua ya Pak Pendeta Ton Cipira, dan 1 perempuan yang wanita, ibu. Kalau belum ada saya akan ambil laki-laki atau bapak-bapak. Oke, karena yang kenal Pak Pendeta Nebia, saya langsung ke Pak Pendeta Nebia. Dimulai dengan penanya pertama dari belakang, Pak Pendeta Silva. Minta tolong mic diberikan. Saya berharap dalam menyampaikan pertanyaan di pernyataan itu bisa ada pernyataan yang terlalu panjang, langsung pada substansi pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti pemaparan tentang materi dari Bapak Penasihat TKI ini sangat menarik, luar biasa. Dan saya langsung saja menyangkut dengan supremasi hukum dalam konteks gereja, supremasi hukum konteks gereja, tentang kodiktif, dan tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita bicara tentang kodiktif berarti kita bicara berlaku dalam perilaku manusia, ya, apakah itu buruk atau baik. Tapi yang jelas saya merujuk kepada tingkah laku atau kode etik yang tidak mencerminkan kehidupan yang benar. Lalu saya mau bertanya, karena ini yang terjadi di lapangan, tentang salah seorang hamba Tuhan, rekan kerja kita, dalam sikap dan perilaku yang memang sangat sadis, saya boleh bilang begitu, karena mengungkapkan sebuah kata-kata yang tidak mencerminkan sebagai seorang hamba Tuhan. Lalu saya boleh bilang di sini bahwa dia pernah berkata begini, ada satu komitmen yang dia angkat kepada kami hamba Tuhan di pihak tersebut. Dia berkata begini, saya lebih baik melihat setan daripada lihat hamba Tuhan.
saya lebih baik lihat setan daripada lihat hamba Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini ada sedikit perbedaan pandangan. Lalu kami sebagai pengurus wilayah mencoba untuk mengadakan pendekatan secara persuasif. Lalu beliau tetap dengan sikap untuk tidak mau mendaftarkan diri dengan kami selaku wilayah yang dikatakan definitif. Lalu kemudian ungkapan yang beliau angkat adalah pengurus wilayah, pengurus daerah maupun pengurus pusat turun untuk mengajak beliau kembali untuk kami, beliau tidak akan menerima. Lalu salah satu kepada pertanyaan, kira-kira bagaimana Bapak melihat sikap dan perilaku seorang hamba Tuhan seperti ini, lalu apa solusinya? Terima kasih. Tuhan berkati. Ya baik, pertanyaan kita akan rangkum sekalian baru nanti akan dijawab. Oke, pertanyaan yang kedua dipersilakan. Ya, ini satu ceramah yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Gereja dan negara ini menghadapi situasi yang sangat serius. Papua berada pada situasi otonomi daerah khusus dengan disebut undang-undang otonomi khusus itu di dalamnya melahirkan MRP, Majelis Rakyat Papua. Yang kedua terkandung di dalamnya adalah hak dasar orang Papua itu diatur dalam pelepasan tanah adat dari setiap suku. Nah, Gereja Kalvari kalau dilihat dari hasil laporan BPD Papua Barat dan Papua Barat Daya, maka GKPMI sementara menghadapi satu situasi yang sangat sulit di daerah ini. Kenapa? Karena hanya beberapa gereja yang memiliki legalitas sertifikat tanah. Namun ada sekian banyak gereja Kalvari yang sampai hari ini belum memiliki sertifikat tanah. Negara melalui Departemen Agama kemarin memberikan warning kepada saya sebagai pengurus wilayah Kota Sorong untuk semua gereja Kalvari yang ada di semua gereja yang ada di kawasan pemerintahan Kota Sorong harus memiliki IMB. Ini tantangan, tetapi ini juga penegakan supremasi hukum. Nah, saya hari ini bertanya ini mau kepada siapa? Kepada BPP pasti dikembalikan kepada kita wilayah. Kita wilayah mulai ke daerah dikembalikan kepada wilayah. Tetapi ini kesempatan yang paling berbahagia. Mungkinkah ada situasi atau ada semacam uluran tangan untuk bisa menolong kami? Banyak gereja di sana hanya dibangun di atas tanah pembelian, tetapi untuk mengurus itu ada beberapa syarat-syarat yang harus kita lengkapi dan ini butuh duit. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat gereja ini mengalami kelemahan dari sistem penegakan hukum gereja. Pertanyaannya, sampai kapan kita mengalami hal seperti ini? Saya selalu menyuarakan untuk penegakan hukum gereja ini supaya orang-orang di bawah ini bisa taat. Kalau tidak, kita akan mengalami sesak. Di sini seperti apa yang kita dengar daripada Pak Dokter dan juga firman Tuhan pagi ini, sebuah sinkronisasi tentang garis stuck. GKPMI mengalami stagnan. Dan itu yang perlu saya tanyakan pada siang hari ini. Terima kasih.
selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Saya mengikuti saya ini dari awal sampai akhir saya terganggu kamu. Karena disampaikan oleh seorang ahli yang adalah orang bervariasi. Yang benar tentang Al-Fani. Saya yakin boleh jalan awal. Untuk mau merestorasi ini. Haleluya. Ini bukan kebetulan. Momen yang sangat tepat. Dan ini sangat berharga, bukan teori kosong, tetapi kenyataan fakta yang sebenarnya yang perlu disyukuri karena boleh menyampaikan dengan ketulusan. Ini panggilan Tuhan buat kita. Saya sangat bersyukur, berterima kasih, dan ini baru merupakan satu awal dan kita akan masuk lebih dalam. Sekarang yang saya tanyakan tentang kode etik. Jadi contoh hal perilaku umpamanya dalam pasal tertentu di ADLT itu tentang kebiasaan berdusta dan lain sebagainya. Di dalam itu, apakah nanti dibuat amandemen sehingga itu dialihkan ke kode etik? Sedangkan yang masuk di aturan baku itu hal-hal yang benar di atas itu. Sehingga contohnya ada pendeta yang mabuk, pendeta yang pesta pora, contoh saja. Itu tidak perlu lagi. Jadi pertanyaan saya adalah, nanti kita pilih seleksi ke ADRT itu manakah yang dimasukkan ke kode etik dan mana yang menjadi bang. Itu pertama. Yang kedua, selama ini pelaksanaan ADRT itu tidak tegas oleh karena orang tidak mengerti. Dia mengerti sepotong-sepotong. Jadi ini perlu penjelasan. Yang ketiga adalah mengenai keputusan di bawah dari presbiterial ke atas. Ini kalau murni sebenarnya bagus. Hanya dalam fakta today banyak kali dari bawah itu 3, 4 sampai 11. Nah, ini hanya persoalan kira-kira seperti apa. Sehingga dibuat sebentar itu tegas. Terima kasih, demikian saja. Saya minta maaf saya masih tadi. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta Dirinya. Ya, tadi beliau mengawali dengan masa penghargaan terhadap Bapak Menteri Pak Penasehat. Beliau luar biasa terpilih untuk bisa berkarir di GKP ini dengan ikhlas dan tulus. Ya. Jadi luar biasa ada teman pakai itu. Ya, sebelum bicara Bapak Pendeta, disilakan Bapak pakai itu. Baik, Shalom untuk kita semua. Puji Tuhan. Selamat datang Pak Penasihat dan terima kasih atas materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Ya, saya juga sangat pertemuan kita hari pertama sampai pagi hari ini. Materi yang disampaikan pada pagi hari ini adalah nyawa, roh, dan jantung kita pertemuan. Yang saya tangkap pertama tadi, organisasi kita ini tidak baik-baik saja. Yang pertama, jika kita sadar konstitusi kita ada masalah. Kemudian sistem keuangan kita juga ada masalah atau tidak baik-baik saja. Lalu apa yang Bapak sampaikan tadi masalah kode etik ini harus titik dan tidak boleh tidak. Saya berharap kita percaya apa yang telah disampaikan oleh
konstitusi kita ada hal yang membuat kita tidak maju. Apa disampaikan ini era baru. Mari kita berpikir bahwa finansialnya adalah ikon dan aset gereja yang berbeda. Makanya ada beberapa kemarin dengan sama teman di Indonesia katakan mengundang kepada siapa untuk memberikan pencerahan kepada Indonesia. Dan apa yang disampaikan tadi itu menjadi saya sebagai umum tersebut. Kita ingin berubah dan saya Tuhan memberikan penasihat sehingga bisa memberikan. Saya percaya ini kita benar-benar berpikir apa yang disampaikan tadi, kita bisa berubah dan GKP ini akan menjadi lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Umum. Saya langsung saja Pak Dokter untuk bisa menanggapi pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Baik, terima kasih moderator. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tadi dari Pendeta Sriba, kalau kita bicara etik itu bicara tentang tingkah laku kepantasan. Pantas tak seorang ketua GKP ini misalnya berkata-kata yang di luar dari prinsip kita? Pantas tak? Kalau tidak pantas, kena etik. Pantaslah seorang pendeta GKP ini melakukan tindakan yang merugikan orang lain dalam perkataan misalnya. Kalau tidak pantas, kena etik. Jadi etik ini bicara tentang kepantasan, ketidakwajaran dalam perilaku sehari-hari. Karena hamba Tuhan harus menjaga itu kan, menjaga nama baik, nama organisasi, nama keluarga, mengayomi melindungi suami, istri, anak-anak. Itu yang saya maksud dengan etik. Jadi kalau kasus yang diceritakan oleh Pak Pendeta Angsi ini, saya ini kalau berat sekali. Itu udah harus hukuman pemecatan kalau menurut saya. Lebih baik kita korbankan satu orang daripada korbankan orang lain. Tidak etik lagi. Ya, oleh sebab itu Bapak sekalian, mari kita merenungkan. Oke, jadi begini. Saya tadi kan tidak tahu persoalan yang saya bicara masalah etika, ya. Baik. Jadi kalau ada kode etik, kode pemuda untuk para hamba Tuhan, ketua umum lebih cepat untuk mengambil tindakan keputusannya. Kalau ketua ADAT itu rapatnya perjanjian, apalagi kalau saksi berat, ada majelis satu sana. Majelis satu untuk biaya banyak Pak. Tapi kalau ada etik, kode etik, nanti bentuk majelis etiknya yang bersidang. Nanti disahkan oleh DPP. Ya ketua umum karena jabatan sebagai ketua majelis etik. Nanti mereka bersidang, mereka tentukan jenis-jenis pelanggarannya. Ya. Jadi Pak Pendeta, kalau saya lihat kasus ini udah berat. Ini sudah luar dari etik lagi. Pemecatan menurut saya. Lebih baik kita korbankan satu daripada
kode etik dan majelis etiknya supaya ke depan ini kita memasuki era baru lebih baik. Amin. Kemudian Pak Pendeta Tongsi, saya mau berikan informasi dulu. Ini yang diperjuangkan oleh Pak Presiden Pak Jokowi. Saya kasih tahu informasi satu. Kalau dulu mendirikan rumah ibadah mesti ada rekomendasi FKUB, sekarang tidak ada lagi. Sekarang rekomendasi dari Departemen Agama, Dinas Kementerian Agama langsung. Kemudian masalah tanah, saya pikir ini Jokowi ini mau kasih sertifikat gratis pagi, apalagi rumah negara. Coba tolong di cross check, ya, cross check coba. Karena itu BKPM ini kan sudah dengan resmi kan, sudah ada keputusan dari Kementerian Badan Pertahanan Nasional bahwa BKPM ini dengan aktif ada investasi dibagikan supaya diurus. Kemudian hal yang lain begini, saya yang lalu itu kenapa mau calon PPLI? Banyak orang tidak tahu. Saya calon itu karena niat saya untuk meloloskan undang-undang kebebasan beragama. Undang-undang kebebasan beragama di Indonesia ini sudah 10 tahun tidak pernah dibawa untuk dibahas. Karena kalau dibahas itu merdeka. Makanya saya waktu itu mau gincar sampai sudah lama, karena belum saatnya ya apa-apa. Tapi ini problema negara berbangsa. Kalau undang-undang kebebasan beragama itu tidak disahkan, itu berarti juga memberangus hak kita. Padahal saya jelaskan tadi, undang-undang dasar kita itu ya kenal freedom of religion, kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi. Jadi untuk Papua saya pikir ini sangat spesifik dan bisa dibangun dalam diskusi-diskusi selanjutnya dengan PBB. Ditata coba ada beberapa saja yang belum disertifikat, urus sama-sama, jadi urus satu kali. Kalau ada hambatan nanti coba kita berdialog, saya mungkin bisa kasih kontribusi apa untuk bisa mengurus di sana. Ya, kalau ada kesulitan yang lain coba nanti kita diskusi supaya memasuki era baru ini tidak ada lagi kita orang yang mengganjal dalam bergereja kita. Kemudian pandemia yang tadi, jadi antara etik dan antara ADRT ini dua hal yang berbeda. ADRT bicara tentang konstitusi, etik tidak bicara konstitusi. Etik bicara antara kepantasan, kewajaran, ketidakpantasan, ketidakwajaran, dua hal yang berbeda. Saya kasih contoh misalnya, perilaku hamba-hamba Tuhan yang tidak taat pada keputusan organisasi. Kan tidak ada di ADRT. Coba ini pada kesempatan. Tidak ada di ADRT. Itu sudah melanggar menurut saya ketidakpantasan. Jadi etik masuk dalam itu. Hamba Tuhan yang bertutur kata kadang-kadang tidak wajar. Etik. Kalau itu pasang di ADRT pandemi ya, ulang lagi, PPP mesti apa lagi? Pakai periksa sana sini lagi. Tapi kalau etik, ya mungkin ditegur, kita tulis, menjaga kehormatan, menjaga martabat, sampaikan, dia cepat. Jadi antara kode etik dan anggaran dasar agama merupakan dua hal yang berbeda. Tapi dua-dua bicara tentang supremasi konstitusi, supremasi gereja. Sanksinya berbeda, mekanismenya berbeda, penyelesaiannya juga berbeda. Etik penyelesaian lebih cepat. Coba Anda lihat yang pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Anwar, cepat sekali. Sampai mungkin saya
terjadi diperhatikan. Karena etiknya. Tapi mengenai pelanggaran dia, oh panjang Pak, sampai sidang sekarang itu belum selesai. Tapi dia sudah diperhatikan. Itu contoh. Jadi etik ini tidak hanya berlaku sama Tuhan. Pakai itu juga kena, pakai itu melanggar. Saya benar kalau saya melanggar. Semua. Ya, tidak ada yang istimewa. Ketika kita bicara menegakkan aturan. Kemudian terakhir kita itu nanti coba kita bicarakan. Saya hanya sampaikan pokok-pokok pemikiran supaya gereja kita di depan ini lebih baik, lebih teratur. Kalau itu tidak teratur ini itu tidak maju. Silakan nanti di STT ini Manado dan Kalbar di Tubo ada banyak para magister teologi coba merumuskan itu antara kebatasan, ketidakbatasan, etik tidak etik, rumuskan itu. Saya bilang ke Ketua Umum, ke BPB, rapatkan, putuskan. Ya mungkin tahun depan itu sudah punya penetik. Lantas nanti bentuk majelis etiknya jelas, Ketua Umum, penasihat dan yang lain masuk di dalam itu. Sehingga gampang itu. Sekarang kalau rapat kan tinggal jom. Ada di hal pada kantor jom mana selesai. Bisa sudah seperti jalan. Menurut saya begitu. Iya, saya kira sekarang. Ya baik, terima kasih Pak Penasehat. Dan selanjutnya bentar Pak yang sudah kita lanjut pada sesi kedua. Dan saya kira sudah ada yang pertama dari Bapak Besar. Jadi tadi saya batasi 3 namun ini banyak yang sudah mulai rame. Karena waktu kita masih memungkinkan Pak bicara, jadi saya coba buka ya. Pak Frans, kemudian Bapak Pendeta atau Ketua Wilayah Wasile, kemudian Pak Pendeta ya Ketua Wilayah Oba. Bentar. Berikut Pak Pendeta dari Bogor atau Wilayah ya. Iya Pak Pendeta atau Ketua Satu dan untuk kesesatan dengan Pak Pendeta atau Sekretaris Wilayah mungkinnya biar kita akomodir semua. Dan silakan mulai yang pertama Pak Pendeta Frans. Iya, terima kasih. Luar biasa materi yang Bapak Penasehat sampaikan. Saya sendiri merasa bahwa kenapa saya melihat teman-teman kita tersentuh ya Pak Penasehat, karena memang sepanjang 2 hari ini kita dalam aktivitas ini kita semua sedang disadarkan ya, dan saya pikir ini peneguhan yang luar biasa ya untuk organisasi ini. Nah, ada 2 hal yang saya ingin tanyakan dalam pengertian apakah yang kita bicarakan yang pertama yang Bapak sampaikan tentang kode etik, apakah kita perlu membentuk kode etik? Ya saya tahu saya suka baca berita seperti di Dewan ada, di DPR ada semacam lembaga kode etik. Ya memang tadi saya lihat sudah ke arah sana, tapi saya pikir perlu untuk ditegaskan ya dalam pengertian supaya ini tidak hanya sekedar kita wacana, tetapi kemudian tidak jalan ya. Kita perlu untuk tegaskan secara khusus Bapak sebagai penasehat supaya ini betul-betul diperhatikan dan cepat untuk dilakukan. Iya. Yang kedua, saya lihat ini luar biasa, Bapak tidak ikut rapat kerja nasional dari awal, tapi apa yang Bapak bicarakan adalah soal keadaan organisasi yang stagnan, ya. Nah memang kita mesti akui, saudara-saudara, kita mesti jujur terhadap diri sendiri bahwa organisasi ini sedang stagnan, ya. Dan yang saya tadi malam setelah kami selesai
rapat hari kedua kami sempat dengan beberapa teman ngopi-ngopi Pak. Waktu kami ngopi-ngopi, kami coba untuk bicara soal apa yang banyak kita bicarakan. Nah, yang kami bicarakan adalah semacam ketakutan Pak, bukan ketakutan apa. Ketakutannya adalah seringkali rapat seperti semua ide begitu brilian, tetapi kemudian semua setelah selesai kembali begitu saja ya. Nah, kalau saya pernah dengar ungkapan bilang begini, perubahan baru disebut perubahan kalau terjadi perubahan. Ya, artinya kita semua, menurut saya, mulai dari kita hamba-hamba Tuhan, wilayah, ya daerah, PBB, kita betul-betul harus melakukan perubahan. Nah, mungkin yang pertanyaannya adalah menurut Bapak, bagaimana supaya betul-betul perubahan itu bisa terjadi? Ya, apa yang bagusnya dilakukan supaya jangan kita hanya sekedar dalam rapat-rapat majelis agung, rakernas seperti bunga di atas kertas, tapi kemudian semua mengambang, tidak tahu mau kemana, tidak tahu arahnya. Saya pikir itu saja dua Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Ketua Hati. Terima kasih. Saya tertarik dengan materi yang disampaikan oleh Pak Dr. Saya akan beri sebuah pemikiran baru menuju era baru PKPI. Saya lebih fokus pada masalah etika. Saya lahir dan bertumbuh di dalam pelayanan, dan selama saya ada di PKPI sampai hari ini, saya menarik sebuah kesimpulan bahwa PKPI telah mengalami pergeseran nilai-nilai etis. Kalau kita bicara etika di zaman bapak-bapak kita yang dahulu, etika ini sangat tinggi, nilai-nilai etisnya sangat tinggi. Dulu hamba-hamba Tuhan jangankan dia memaki atau melakukan dosa sinar kata-kata begitu, orang akan bilang saya tidak bisa. Apalagi mengucapkan kata-kata yang mengancam atau dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran yang lain, itu pasti kena. Nah, sekarang kenapa saya bilang GKPI ini mengalami pergeseran nilai etis? Karena justru masalah etika ini menjadi pusat masalah, sumber masalah di dalam GKPI. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. bahwa kita membentuk majelis etik supaya ketika hamba Tuhan melanggar kode etik, dia dikenakan disiplin etik. Kemudian saya juga coba membuka kemungkinan, karena sering terjadi di lapangan di pelayanan, ketika ada hamba Tuhan yang melanggar etika pelayanan, dia ditegur atau diberi sanksi, ada ancaman balik, ada ancaman pinjaman yang ditunjukkan oleh yang melakukan bersangkutan, dan ini sudah menjurus kepada masalah hukum. Nah, kalau pertanyaan saya, sekiranya ketika ada kondisi itu muncul, bagaimana kita mengambil sikap untuk menyikapi dengan sikap hukum, sehingga karena kelihatannya sikap gereja kadang-kadang lemah, tidak mampu untuk meredam kondisi itu. Nah, bagaimana kita langkah hukum apa yang kita ambil sehingga selain dari sanksi teguran atau sanksi etik, langkah-langkah hukum itu perlu diambil untuk mengatasi masalah ini. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ketua Alti. Langsung ke awal. Ketua awal ini di depan sini. Baik, Tuhan Shalom. Saya hormati Bapak Penasihat materi yang memberikan kita pencerahan dan barang yang luar biasa untuk yang bertanya
sistem yang DKPI anut ini dari sejarahnya itu kongresional dan presbyterian. Ya, dari 5 sistem, 4 sampai 5 sistem, 2 itu dikawinkan dan dipakai oleh organisasi. Saya ingat 2 sistem ini, kenapa sekarang ada terjadi masalah ketika mutasi, ada bakal lain di bawah, di atas, sibuk sekali. Zaman dulu sistem ini diterapkan, saya ingat papa saya itu masih ketua, ketika terjadi munas ke 10 kongres, itu penatua sudah tinggi bawa keputusan dari keputusan jemaat datang jemputnya mutasi jemput oleh pendeta-pendeta yang akan mau datang. Saya seingat saat itu. Dan kongres nasional dan presbyterian itu berlangsung dengan adem-adem saja. Nah, ketika kita di zaman yang baru ini, saya lihat dia berubah. Nah, waktu kongres mutasi di jalan, tunggu kongres selesai, nanti ada rapat komunikasi yang terjadi. Mulai dari situlah muncul terjadi perdebatan dari bawah. Perdebatan dari bawah. Kami menunggu dari bawah dan BPP putuskan di atas. Disinilah mulai terjadi. Akan menunggu waktu yang ada kurang lebih dari munas ke rapat itu kan 3 bulan, itu beri akan amuba akan bertumbuh di bawah. Rapat yang dari bawah, dari jemaat ke wilayah itu akan terjadi beres. Ke atas sudah kacau di bawah terjadi. Jadi maksudnya apakah begini? Usul saya, kita pakai salah satu sistem, pakai kongresional atau kita ke sekedar betul-betul dipakai langsung dihandle oleh BPP di atas ke bawah, sehingga di bawah pun ada cuma hak bicara, tidak ada hak keputusan. Karena kalau kita terapkan di sejarah yang lalu, datang di sana ya bisa. Utusan langsung datang, anda sudah di bawah, selesai. Tidak ada lagi amuba baru yang muncul di bawah. Pemerintah itu ini yang menjadi pergeseran itu. Yang kedua, tentang etika. Produk baru yang ditawarkan dari luar biasa, kode etik pendeta itu harus ada. Kode etik itu hadir, Bapak penasehat yang sudah tertulis di anggaran dasar adalah hukum gereja hakikinya yang ada tertulis. Gembala saja langkai, apakah yang kode etik itu bisa akan jalan atau tidak? Yang sudah ada di anggaran dasar yang hukum gereja saja. Nah, pertanyaannya, apakah elemen di atas elemen di bawah semua elemen organisasi jalan atau tidak? Ini kembali di perkembangan zaman ini yang kita harus evaluasi diri, pendeta-pendeta. Maka benang merah sejarah itu jangan putus ke kita. Kemungkinan ini Bapak. Terima kasih buat Bapak sudah tangkap apa maksud yang saya sampaikan. Ya baik, terima kasih Pak Abdullah Obeda. Selanjutnya kita wilayah Loda. Saya berharap penyampaiannya jangan terlalu panjang biar langsung pada substansi. Baik, Shalom, selamat pagi semua. Selamat datang Pak. Undang-undang 2 Menteri. SKB. Karena kemarin pengalaman pelayanan kami sekarang ada 2, ada pelayanan yang baru dibuka. Yang pertama KKPB Eklesia dulu sudah berdiri, kemudian para tamu yang sebelumnya jadi masalah sudah selesai. Tapi ada 2 tempat lagi yang saya akan mulai adalah Jano dengan Egi Loloda. Ada seorang ke saya begini, Bapak harus penuhi aturan KTP sekian. Kemudian kita berpacu pada undang-undang SKB 2 Menteri. Nah, apa penjelasan hukum? Terima kasih Pak. Ya baik, singkat dan jelas. Selanjutnya Pak Ketua Satu.
Ya, terima kasih buat Pak Penasihat untuk memberikan pencerahan kepada kami. Secara khusus dua hal hanya sudah disampaikan oleh Pak Ketua Wilayah dari Damai mengenai perubahan pergeseran sudah disentil oleh Pak Ketua Wilayah Oba. Kalau kita mengacu kepada undang-undang gereja kita, sebenarnya kalau kita kembali kepada undang-undang gereja kita tidak akan mengalami masalah-masalah di dalam mutasi. Karena terakhir saya 93 itu kongres di Ternate. Hari kedua itu acara mutasi hari. Dan saya di jemaat Getsemani datang itu cuma menjemput saya sebagai lembaga sidang. Tetapi 2093 ke atas itu mulai muncul banyak masalah. Dan akhirnya pengurus pusat itu yang jadi sasaran. Kemudian ya saya setuju sekali dan sesudah rakernas ini kita harus ada ya lembaga apa tadi etik, kode etik apa yang namanya, dan kita akan membentuk itu. Dan mari teman-teman hamba Tuhan, bapak ibu, ya kita harus siap, termasuk yang perpuluhan kosong-kosong itu ya. Itu kena oh iya, bicara PPP itu kena ya. Jadi kalau memang kita seperti tema ini, kalau kita mau maju ke KPMI, maka kita mesti siap ya, siap untuk mengalami perubahan ke depan untuk KPMI ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat Bapak Penasihat ya. Saya ini jadi pergumulan buat saya juga, karena hari ini mungkin teman-teman yang lain termasuk saya, pergumulan itu hari ini mendapat jawaban. Karena belajar dari gereja Sida di Matala, pendeta bicara daerah, pendeta bicara pusat itu dipanggil itu. Kemudian kalau masih pulang itu tetap dikasih disiplin. Dan ini GKPMI mesti harus lakukan. Kalau kita mau maju ke depan, GKPMI harus lakukan. Jadi sekali lagi Pak Penasihat, terima kasih untuk pencerahan hari ini. Tuhan memberkati dan saya ingin GKPMI maju ke depan. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Ketua Satu. Lalu Pak Sekretaris Wilayah Hatim. Ini banyak sekali yang boleh tolong. Baik, terima kasih. Singkat saja, pertanyaan saya ini pendek saja, sesuai dengan penjelasan ini tentang sistem organisasi kita. Saya ambil dari presbyterian. Undang-undang gereja anggaran dasar sudah jelas. Kalau mutasi itu di antara kubu yang satu dan kubu yang lain tidak bisa disatukan, maka pihak organisasi, pengurus organisasi bisa mengambil keputusan. Tapi ternyata sampai hari ini itu bunyi undang-undang itu kelompok jemaat atau kubu-kubu yang berbeda pendapat ini sepertinya bunyi dari undang-undang ini tidak bisa membenarkan. Jadi kira-kira bagaimana solusi supaya tidak terjadi lagi sampai ke tingkat perpecahan dan sebagainya. Padahal itu anggaran dasar sudah jelas. Mungkin itu saja, mohon pemikiran supaya masalah bisa terkecil dalam jemaat. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta, Sekretaris Wilayah Hatim, dan saya langsung ke Pak Moderator Pak Penasihat. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, nanti ada beberapa pertanyaan yang sama saya jawab sekaligus ya. Ada beberapa yang sama. Dari Pak Pendeta Frans, kemudian ke Pak Pendeta Jen, Seri, Oba, kemudian
Jadi gini, saya tadi jelaskan di KPM ini menurut sistem pemerintahan yang mana? Kan ada dua, operasional sama pedestrian. Kita mix dalam sistem mutasi, kita mix. Kenapa mix? Karena itu adopsi juga usulan dari jemaat di atas melalui wilayah daerah BPP yang kemudian mengeluarkan dulu bilang istilah SOE, surat keputusan. Tapi kenapa sering terjadi permasalahan? Ada SOE standar BPP dibawa ke pelaksanakan, ya, ada gerakan-gerakan tambahan di tingkat lokal, bikin perpecahan lagi. Kalau ada fakta yang sampai perpecahan, kenapa dia sanksi? Itu ketidakpatuhan. Kalau sudah usul dari bawah ke atas, kemudian dari BPP sudah keluarkan SK, selesai masalahnya. Patuh. Itu harus patuh. Bicara supermasi, itu harus patuh terhadap aturan. Tapi yang terjadi sekarang bukan seperti itu. Saya lihat kan ada beberapa lokasi itu tidak jalan, stagnan, karena waktu SK turun ke bawah, di bawah tolak. Persoalan apakah usulan itu tidak sesuai atau bagaimana? Nah, sistem ini bagus sebenarnya, tidak otoriter, sangat demokratis. Kalau sistem operasional, di bawah tidak ada hak, mutasi dari atas ke bawah, top down, bukan bottom. Dan ini bagus ini. Cuma bicara tentang ketaatan. Dari saya bilang ketaatan itu bicara tentang etik. Kalau sudah diproses dari bawah, betul-betul dari bawah, usulan dari bawah, dan keputusan PPP itu sesuai usulan dari bawah dan mau laksanakan, itu berarti pelanggaran. Tidak ada lama di RT bentuk etiknya, kode etiknya. Ketidakpatuhan terhadap keputusan. Ini yang perlu saya perlu kita benahi sebenarnya. Jangan kalau ada ribu di bawah, kalau betul di bawah ribu terus, bagaimana bisa pelayanan bisa berjalan? Jadi sekali lagi, sistem pemerintahan kita di KPM itu mix antara dua sistem pemerintahan, gereja, kongresional dan pedestrian. Apakah sah? Sah. Sudah diputuskan dari pemerintah. Kita negara Indonesia juga sama. Sistem hukum barat, Prancis, Belanda kita pakai KWP, KWDATA. Ada dalam aturan yang lain kita mengadopsi dari Amerika, Inggris dan sebagainya. Ada hukum Islam itu dari Arab Saudi itu adopsi. Ada hukum adat juga yang hidup dalam masyarakat berlaku itu adopsi. Jadi hukum nasional. Jadi tidak usah kita pertentangkan. Sekarang adalah soal bicara tentang kepatuhan. Patuh tidak terpatuhan. Kalau kita patuh, barangnya jangan bagus. Berapa berat tanggung jawab, berapa berat beban. Kalau kita patuh, ini akan jalan dengan baik. Cuma kan kita tidak patuh. Ini yang perlu diingatkan buat saya. Hamba-hamba Tuhan di KPM yang tidak patuh pada keputusan-keputusan itu pelanggaran etik. Kemudian dalam dua sistem pemerintahan ini, coba mari kita pilah-pilah. Nanti kan ada amandemen ini, saya perlu nanti coba berdiskusi ini. Jadi semua kembali kepada sistem pemerintahan, keuangannya, mutasinya, itu kembali ke sana. Sistem pemerintahan bilang begini, pelaksanaan lain, akhirnya tahu berapa. Jadi nanti ada bentuk setelah dirumuskan politik oleh itu saya usul nanti
magister teologi dan doktor teologi yang ada di STT itu cuma kasih perkenalan untuk merumuskan kode etik di KPMI. Setelah dirumuskan nanti didiskusikan, sudah jadi barang itu dia disahkan, baru bentuk namanya majelis etik di KPMI. Yang terdiri dari sekolah, BPP, penasehat, itu namanya majelis etik. Supaya itu mulai memasuki era baru yang jelas tadi, era kompetisi, persaingan, itu tidak ada apa namanya konflik internal. Karena konflik internal ini juga berbahaya. Sangat Bisa membantu perpecahan. Dan kalau perpecahan ini berarti itu bakal balik lagi. Kalau itu bicara tentang pengorbanan yang tertinggi dalam gereja. Waktu saya bicara tentang perilaku, cara hidup yang baru. Nah, kalau bicara kemana? Kemudian GKPMI telah mengalami pergeseran. Yang benar mengalami pergeseran. Jati dirinya apa betul? Jati dirinya adalah gereja yang berkalpari, berpentakosta dan bermisi. Itu jati diri kita. Apakah sekarang yang tadi kita diskusi udah baik-baik saja? Pergeseran mengalami karena banyak perlawanan, banyak yang tidak berkuat. Kepatuhan dan perlawanan itu yang membuat kita tidak kuat. BPP sudah terpilih dalam munas. Mereka punya otoritas. Mari kita dulu. Amin. Kami BPP juga dikatakan supaya mengeluarkan keputusan betul-betul sesuai dengan konstitusi gereja kita, sehingga tidak ada yang diimbau. Nah, sistem proporsional dan perbesarian ini apakah tidak demokratis? Sangat demokratis. Karena mengadopsi semua pendapat, menerima semua pendapat. Tapi kalau proporsional murni, dua tidak tahan apa-apa. Ya? Apakah perbesarian? Kalau perbesarian itu gereja-gereja yang beda itu yang dimati itu kalau punya otonomi. Jadi gereja lokal punya otonomi, boleh uang dan sebagainya. Di atas tidak bisa campur. Jadi orang ini, mari menurut saya apa yang dirumuskan oleh para patriark kita yang dulu-dulu sistem pemerintahan ini menurut saya sudah cukup bagus. Jadi aspirasi semua itu tersalur. Ya, ke depan ini menurut saya tidak ada jalan lain. Itu bersatu, tegakkan aturan, bentuk kode etik, itu akan maju. Saya pikir firman Tuhan ini untuk kita semua. Jangan melakukan penyimpangan. Jangan melakukan penyimpangan. Itu akan berhasil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Presiden. Kita sudah membuka dua babak pertanyaan atau pertanyaan, dan waktu kita sekarang baru berada di pukul 10.19 Pak Presiden. Ya, sebentar. Saya bilang sini waktu kita baru 10.19, saya katakan boleh ada kita sampai 10.30. Ya. Oleh karena itu, saya butuh semacam ada persetujuan, ya, jangan sampai saya lihat ini. Gitu. Apakah kita ingin tambah penanya? Pak Presiden bisa? Oke, baik ya. Jadi Pak Menlu juga tadi sudah mengangkat tangan, dan pertama Pak Menlu, yang kedua di belakang itu Pak Ignatius. Ini banyak. Tiga saja ya. Pak Ignatius ditambah dengan
Ya, mewakili Papua satu Pak Valen dengan Pak Ketua Ibu sudah cukup. Ya, lanjut yang pertama Pak Bendu. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak saya dengan menyampaikan materi kepada singkat saja. Ada 3 hal masalah yang saya sampaikan. Pertama, bahwa di GKPP ini terlalu banyak terperangkap keputusan. Tidak tahu keputusan DPP mana, keputusan wilayah mana, keputusan daerah mana. Karena kita punya anggaran dasar jelas dan ada anggaran dasar, tapi DPP masih buat keputusan yang bertentangan dengan anggaran dasar. Ini ya, coba dijelaskan kepada kita tahu daerah perangkap keputusan. Yang kedua Pak, tentang agama, etik dan aturan. Kita punya aturan anggaran dasar, tapi kita di dalamnya nilai-nilai Alkitab. Nah, sekarang kalau kita bentuk tim etika, yang maksudnya mohon penjelasan. Kemudian yang ketiga Pak, terkait dengan GKPP banyak mengalami proses masalah yang berat. Kalau kita ada masalah, terkadang ini langsung ditangani oleh DPP dalam hal ini pakai ketua umum. Kita tidak ada punya humas atau ya kewenangan bidang hukum. Terima kasih. Iya baik, lanjut di belakang. Pertanyaan singkat padat jelas. Oke, terima kasih Moderator. Jadi pertama-tama saya berterima kasih kepada materi yang saya hormati Dr. Diana sebagai pimpinan organisasi. Apa yang telah dilakukan oleh pimpinan tadi ini menjadi bahan evaluasi dan kemudian kita berpikir bersama ini. Saya coba mengamati dan kemudian berpikir bahwa ketika kita mau menata atau cara soal tentang supremasi hukum dalam konteks GKPI, tapi kita sendiri kadang-kadang yang artinya melewati seperti itu. Pertama, kalau kita bicara soal keputusan, mengambil keputusan dalam konteks GKPI, tapi kita sendiri hari ini juga saya bingung. Kita tidak konsisten dengan sistem gereja kita. Kita tidak konsisten dengan sistem gereja kita. Artinya ada presbyterian, kemudian ada kongresional. Bahkan kalau dalam sistem keuangan seakan-akan dipaksa dengan sistem sinodal. Ini yang sangat kita tidak konsisten. Memang benar dalam sebuah sistem apapun itu ada yang positif, ada yang negatif. Sisa kita pakai sistem yang mana? Dalam konteks negara tentunya dalam konteks demokrasi ada yang disebut dengan parlementer, ada presidensial. Mungkin 30 tahun lalu kita pakai parlementer, pilihan itu gagal, kemudian diganti dengan sistem presidensial. GKPI hari ini terlalu banyak mengadopsi sistem ini. Ini yang membuat kita kaku. Hari ini ketika contoh bicara soal hukum, ada doktor hukum, di materi kita juga sama soal pendapat hukumnya. Tapi yang saya pahami, saya tidak pernah hukum, maaf. Saya pahami ketika itu bicara soal hukum, ada hukum yang dikodifikasi dan tidak dikodifikasi. Berdasarkan aturan itu yang sudah tercatat dalam undang-undang atau semangat undang-undang dasar atau dalam konteks gereja anggaran dasar rumah tangga. Konkret sebentar. Ini masalah serius, masih panjang. Ya, maksudnya ada pembicaraan akan saya antar dulu supaya Pak Dokter juga bisa mengerti arah pembicaraan saya gimana. Makanya itu dari tadi saya sampaikan bahwa kita ini terlalu banyak ada sebagai sistem, kita tidak konsisten dengan sistem. Kalau pakai presbyterian, memang ada positif dan ada negatif. Makanya itu hari ini ketika tolong bicara soal kode etik dan lain sebagainya, sebenarnya itu sudah ada dalam dasar rumah tangga. Sisa konsisten tidak kita. Makanya wacana yang kemudian disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Satu, minta maaf, sangat sedikit berbeda soal itu. Karena apa? Ketika sistem kode etik itu dibuat dan kemudian dibatasi ruang untuk kita berpendapat, menyampaikan aspirasi, kebebasan berpendapat. Kenapa disampaikan oleh Ketua Satu bahwa kalau sudah diterapkan ini, pendeta-pendeta jangan bicara PPP, pendeta-pendeta jangan bicara OT, akan diberikan sanksi. Ini bagi saya tidak baik ini. Berikan ruang bagi kita. Makanya saya bilang hari ini coba kita berpikir bagaimana pembenahan
dibatasi waktu 1 menit saja untuk. Iya, sebenarnya itu yang disampaikan tadi adalah soal konsistensi terhadap sistem. Lanjut berikan Ya, Pak 1 menit. Sekretaris Papua. Soal iya. Ya, 1 menit sudah kemarin diputuskan. Baik, makanya tadi saya sampaikan email dari beliau. Ya, sudah lanjut. Oke, lanjut yang berikut. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau saya Pak Kayuri, Sekretaris Daerah KPMI Papua. Berdasarkan penjelasan daripada Bapak narasumber sebagai penasihat organisasi, kalau hari ini di KPMI buat aturan kode etik itu menurut saya sebuah terobosan besar bagi gereja ini. Karena tapi juga dalam menerapkan aturan itu bukan hanya kepada pendeta-pendeta, tapi semua harus dilihat. Nah, karena kita ini menegakkan aturan itu, kemudian jemaat itu bisa panggil kita, bisa mengatakan kita dengan kata-kata kotor, hewan dan lain sebagainya. Sehingga itu bagian daripada saling bersatu-sisi, tapi kalau boleh itu diatur di dalam kode etik dan itu sebuah langkah maju yang biasa. Tapi yang kedua, mungkin saya tidak sependapat juga dengan membentuk lagi, ini menurut pendapat saya, membentuk sebuah majelis kode etik ya, majelis yang mempersidangkan etik begitu. Saya berpikir bahwa itu sepertinya tidak perlu, tetapi aturannya perlu. Nah, lalu kalau memang tidak perlu, alangkah baiknya yang melakukan persidangan etik itu dilakukan di tingkat majelis agung, daripada orang-orang yang di majelis kode etik itu adalah orang-orang yang sama juga di majelis agung. Kalau kita bikin dua lembaga yang sama, yang orang-orangnya tidak beda jauh, alangkah baiknya aturannya dibuat untuk dipersidangkan, dibuat aturannya sehingga untuk persoalan etik itu disidang di majelis agung. Majelis agung yang memang untuk melakukan sidang kode etik. Dan menurut saya juga anggaran dasar anggaran rumah tangga GKP ini sebenarnya sudah sangat bagus. Meskipun kita harus akui bahwa terjadi kekurangan di sana sini, tetapi secara keseluruhan sudah bagus. Hanya saja kita ini tidak serius menegakkannya. Kadang wilayah menegakkan dengan begitu baik, daerah kadang ada satu unsur yang lain yang melemahkan. Begitu juga kalau BPP menegakkan dengan baik, di satu sisi yang lain juga kemudian melemahkannya, sehingga akhirnya kita lemah dalam menegakkan aturan. Maka diharapkan itu dalam hal-hal kode etik itu dan semua hal yang berhubungan dengan itu maka dibawa ke MA. Lalu semua persoalan-persoalan yang sulit sampai pada mungkin mutasi juga yang begitu sulit bisa dibawa juga ke MA. Kenapa dibawa ke MA? Supaya di MA itu netral. Karena kalau tidak dibawa ke MA dan dianggap BPP saja, nanti dianggap berpihak. Orang akan menganggap BPP berpihak, mencurigai BPP, tetapi bisa saja kemungkinan itu terjadi. Maka hal-hal yang perlu krusial itu tetap harus dibawa ke majelis agung sehingga tidak ada pikiran di luar daripada orang-orang atau lembaga kita yang lain untuk menilai hal itu. Yang kedua, lalu sistem koordinasi juga saya berharap itu harus sifatnya struktural. Secara baik kita lakukan secara struktural supaya BPP waktu menerima laporan atau mungkin menerima masukan boleh diterima, tapi konfirmasi terakhir harus konfirmasinya kita struktural. BPD harus dikonfirmasi atau wilayah harus dikonfirmasi. Siapapun yang bergabung atau siapapun yang memasukkan informasi ke BPP ataupun tingkat di atas wilayah atau daerah harus dikonfirmasi di tingkat yang paling bawah supaya jenjang konfirmasi itu lebih baik. Karena ada yang bilang mengaku ke kami misalkan Pak Sekda, kami itu telepon di BPP dan BPP itu bilang begini. Jadi BPP itu dipakai untuk mengancam daerah-daerah dan wilayah
Sedangkan PPP juga harusnya meminta pertimbangan untuk kami, PPP dalam hal ini, lalu seterusnya bisa dilakukan pertimbangan selanjutnya. Seperti itu. Oleh karenanya hal ini perlu diperhatikan sehingga ke depan organisasi kita ini semakin lebih baik. Yang terakhir, saya itu mulai dari yang terakhir boleh singkat ya. Yang terakhir itu mulai dari diskusi internal di KPMI sampai hari ini di Rakernas, saya merasa bahwa sebagai generasi muda, saya juga merasa bahwa sistem mutasi itu sudah tidak efektif lagi untuk di KPMI. Sistem mutasi itu sudah tidak efektif lagi untuk DKPMI karena sudah terkontaminasi dengan banyak hal. Maka saya akan selalu pesimis. Saya akan selalu pesimis kalau mutasi ini terus dijaga dan dirawat. Yang sama-sama kita tahu dia adalah duri di dalam daging yang selalu membunuh secara perlahan. Dan kita tahu, kita lihat itu ada, tapi kita rawat terus. Ini begini karena itu dan lain sebagainya. Saya menghargai orang tua yang sudah membangun gereja ini dengan sistem ini sudah baik di masa mereka karena mungkin kurang kepentingan di masa mereka. Tapi waktu hari ini saling curiga itu ada dan terkontaminasi oleh mereka. Oleh karenanya saya pesimis kalau di KPMI mau berubah tetapi tidak mau berubah aturannya dalam hal ini. Semua kita kalau survei secara jujur mutasi itu yang keseluruhan ini di KPMI. Kalau kita mau survei, saya tidak maksudnya kalau mutasi secara terbatas dan kedua oke. Tetapi mutasi secara priori sangat tidak dianjurkan karena itu adalah masalah terbesar sampai penumpukan pendeta di GKPMI itu juga karena persoalan itu. Terima kasih Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Oke, baik, terima kasih Pak Ketua Ibu. Silakan singkatnya. Ya, terima kasih kepada hari ini sebenarnya. Terima kasih Pak Penasehat. Ya, yang pertama yang berkaitan dengan etik tadi, terima kasih, saya sangat setuju. Tapi usulan saya melalui diskusi kita, etik tadi kita tidak sering dibentuk apa namanya etik, tapi etik itu dibentuk dan untuk mengeksekusi semua yang berkaitan dengan etik ada penasehat dan etik, tidak termasuk penasehat dan etik. Yang kedua, saya lihat di sini yang berkaitan dengan sistem kongresional presbyterian. Saya lihat kita salah dalam menerjemahkan GKPMI. Saya lihat apa presbyterian bukan jemaat yang melakukan rapat. Tua-tua jemaat yang melakukan rapat, orang ini lain. Waktu memunas, suruh bikin pramunas. Saya tidak berani jadi wilayah. Saya ini yang kadang-kadang kelonggaran dan rusak di situ. Jemaat melakukan rapat tidak. Jemaat itu merasakan bagaimana pendeta bergembala kurang lebih 15 tahun, 10 tahun atau sampai 20 tahun. Di sini terjadi kedekatan emosional. Jadi di situ rusak akan terjadi kotak-kotak. Jadi presbiteri di sini saya kita terminum saja. Salah kita praktik. Dan nanti sebentar bisa dijelaskan oleh Pak Dokter. Yang berikut, yang ketiga, saya di sini lagi tentang sistem kolektif kolegial. Di sini ada kelonggaran. Kadang-kadang seorang ketua wilayah, seorang ketua daerah, seorang ketua umum, kadang-kadang juga dalam eksekusi dan memutuskan. Juga di sini ada kelonggaran untuk tidak berani. Banyak kepentingan. Jadi ini yang saya katakan kepada kita dan yang bertanya dengan apa namanya kode etik tadi ada berbeda penasehat. Tidak usah kita bentuk lagi tim. Kode etik itu akan dijalankan oleh mereka kepada kita. Dan yang itu tadi presbiteri mau dijelaskan. Kalau menurut saya bukan kita melakukan apa dengan jemaat. Pilih dia lain usul dia ini menurut saya seperti itu. Yang kita lakukan sekarang begitu. Padahal tokoh jemaat tidak harus melakukan di situ majelis. Terima kasih kemungkinan saya. Tuhan berkati. Oke, baik. Terima kasih. Langsung Pak Penasehat.
semua ini. Jadi dari Pak Bedum ada tabrakan aturan antara di atas dan di bawah. Bapak Ibu sekalian, Hans Kelsen dalam bukunya Food Law Theory, dia bilang begini, keputusan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan keputusan yang di atas. Itu yang Indonesia dengan Undang-Undang 12. Jadi kalau untuk bicara aturan supervisi dengan sistem pemerintahan, seharusnya tidak ada pertentangan, tidak boleh. Keputusan wilayah, keputusan daerah tidak boleh bertentangan dengan keputusan yang di atas. Kalau ada keputusan itu, menurut saya batal, karena yang dipakai adalah keputusan yang lebih. Contoh misalnya, keputusan bupati tidak boleh bertentangan dengan keputusan presiden. Keputusan presiden tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lebih tinggi. Jadi tentang tabrak aturan ini mana yang perlu mulai sebenarnya? Wilayah setiap mengeluarkan keputusan, dia dulu baik-baik, bukannya baik-baik. Itu keputusan begini bagaimana? Ya, supaya terakhir aturan itu mengikuti. Yang di bawah tidak boleh melanggar yang di atas. Di atas itu otoritas, bicara tentang otoritas tertinggi. Tetapi bukan berarti di bawah tidak bisa keluar keputusan, boleh. Tapi jangan melanggar hati-hati, jangan melanggar keputusan pada keputusan. Kalau melanggar itu berarti sudah itu bicara ketidakaturan lagi, ketidakpatuhan. Kemudian antara AD dan etika beda. Anggaran dasar itu bicara tentang norma dasar konstitusi gereja kita. Dotasinya, pembentukan jemaatnya, bagaimana itu ada di sisi etika itu bicara tentang ketidakpantasan dan kepantasan bertindak, tingkah laku. Tingkah laku kepada gembala, tingkah laku kepada pendeta, tingkah laku wilayah, tingkah laku daerah, tingkah laku negeri. Mengatur itu. Makanya saya bilang jangan terburu-buru. Nanti para ahli teologi yang ada di UST ini bikin rumusannya masing-masing. Ya, hasil rumusan itu disampaikan ke para pengurus pusat, diplenokan, disahkan. Setelah ini baru bentuk majelis kode etik, majelis etiknya mesti ada. Tidak boleh kemudian etik itu diadili oleh BPP, tidak boleh. Tidak boleh etik itu dibawa ke majelis kamu, tidak boleh. Otoritas dan yurisdiksinya berbeda. Ya, di mana-mana di negara ini yang besar begitu juga ada etik, ada majelis etik. Etik bicara tentang norma, majelis etik bicara tentang orang yang akan memberikan penilaian penentuan norma. Jadi saya pikir tidak ada pertentangan antara AD dan RT dan etik. Karena etik itu urusan singkat sekali. Contoh misalnya ada seorang pendeta maki-maki temannya di hadapan umum. Pantas tidak itu? Tidak pantas. Tapi kalau pendeta menyampaikan kritik untuk membangun itu tidak masalah. Dalam tataran demokrasi pantas tidak masalah. Misalnya usul supaya organisasi ini harus begini tidak masalah. Tapi kalau menuduh orang melakukan, menfitnah orang melakukan hoax, perbuatan tidak menyenangkan, itu etik. Kenapa saya bilang harus ada etik? Karena kalau semua bawa di BPP ini selesaikan masalah ini, ya, ini panjang ceritanya. Ya. Jadi etik ini adalah rangka memotong rentang kendali permasalahan supaya cepat. Kalau sudah ada norma tentang etikanya, kan tinggal dia. Langkah dia sudah akan sanksi. Sanksi yang
berupa apa? Ditegur, tertulis, peringatan, sanksi, bisa. Jadi menurut saya tidak ada pertentangan sebenarnya antara adil dan etika. Banyak hal di dalam organisasi ini tidak ada dalam ADHD, tapi dalam peristiwa sehari-hari ada. Bagaimana menyelesaikan solusinya menurut saya itu. Nanti akan ada money ini. Nanti kita akan pilih-pilih lagi mana yang domain etik kasih sana. Kemudian ya banyak yang sama. Sistem pemerintahan tadi saya sudah jelaskan. Itu ini mix. Jadi adopsi dua sistem, kongresional dan presidensial. Kalau sistem presidensial itu tua-tua jemaat itu penatua itu sama majelis jemaat. Kan penatua majelis itu kan masuk dalam struktur jemaat kan. Jadi jangan lagi tafsir musik tua-tua jemaat itu. Mereka jangan tua jemaat ada penatua, ada majelis, ada pendeta situ. Di bawah sidang mereka kemudian melakukan musyawarah. Kalau kita murni sistem itu, maka itu bicara tentang otonomi, otonom. Yang banyak di gereja-gereja pendeta itu mereka pakai keuangan otonom, mutasi otonom, semua otonom. Kita tidak otonom, mix. Saya mau kasih ingat ya, saya pengalaman dulu waktu sekum, waktu sekretaris umum, itu mutasi itu semua dibawa di Munas, usulan dari bawah, ya, dibawa di Munas. Ini sistem konvensional. Setelah itu Munas putus. Pulang bawa SK. Tapi kemudian kita kadang-kadang Munas itu terlalu banyak mau melawan. Jadi hal-hal yang substansi itu lupa dari waktu ke waktu. Saya pikir tradisi ini coba kembali dihidupkan. Ya ada mutasi dalam periodik, ada mutasi karena keadaan tertentu, kondisi tertentu. Kalau keadaan tidak normal ya tidak tunggu Munas, mesti mutasi. Tapi yang normal itu jemaat wilayah bawa ke Munas. Itu yang terlewat saya lihat beberapa kali ke Munas ini. Kalau malam mati sampai jadwal habis. Saya pikir ini hal-hal yang terjadi yang perlu kita coba review bersama. Kemudian sekali lagi etik itu perlu, majelis etik itu perlu. Sistem mutasi yang sekarang ini kalau banyak masalah yang terjadi, sekretaris Papua. Permasalahan itu terjadi karena satu saya lihat adanya ketidakpatuhan terhadap keputusan yang sudah diambil. Itu harus patuh. Kalau itu proses keputusan itu sudah dilakukan menurut mekanisme dan itu sudah benar-benar adil, itu patuh. Jangan langgar lagi. Pelanggaran yang lain saya itu tidak bisa atasi pada yang itu. Makanya supremasi hukum dalam DKPM itu perlu tegak. Tidak ada cara lain. Era baru ini adalah era di mana penuh dengan kompetisi, aturan-aturan dibuat itu dalam rangka untuk dilaksanakan dipatuhi. Sistem mutasi apakah masih efektif? Yang ada yang menurut saya efektif sistem ini.
Jangan kita kembali lagi. Kalau kita kembali lagi nih, roba sama Tuhan ini. Jadi keuangannya, mari kita kembali ke sistem pemerintahan. Pembagian ada hak kemal, ada wilayah, ada daerah. Tapi jangan udah ada sekarang ini. Misi bagaimana? Penelitian bagaimana? Jemaat pertama bagaimana? Jemaat padi bagaimana? Jemaat pemilik bagaimana? Perlu dikonkretkan itu. Jemaat padi pertama yang memiliki tanggung jawab bagaimana? Misi bagaimana? Penelitian bagaimana? Itu harus konkretkan itu. Jangan cuma bicara di awal-awal. Itu tidak maju. Saya pikir ekonomi pada yang khusus barang ini menurut saya luar biasa. Dengan satu pergumulan doa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu tidak usah berdebat panjang. Saya hanya sampaikan pokok-pokok pikiran. Kalau sudah bisa diterima, itu rumuskan. Nanti kan ada anak ini yang akan sadar mengatakan. Saya yang perlu jadi nanti perlu untuk membuat pemahaman. Tetapi sekali lagi sistem pemerintahan yang sudah ditetapkan oleh Founding Fathers kita dulu begini sudah jauh. Ini sangat adil, sangat demokratis karena dia mengadopsi semua pendapat, menerima semua pendapat. Bagi-bagi juga adil. Kalau sekarang bagi-bagi tidak ada. Iya, tidak ada bagi-bagi. Loh, makanya yang dibawa di wilayah daerah Papua pas lagi pusat apa ini? Pusat apa banyak? Pusat apa banyak? Ini sistemnya harus berubah. Kalau nanti mau pusat sekolah ke bawah, dia tadi kan tidak cukup lagi. Fakta. Supaya tidak saling menyalahkan, mari kita utarakan. Informasi hukum dalam PKPB itu perlu